Shalom saudara-saudara, apa kabar? Saya percaya hari ini kita penuh dengan syukur, penuh dengan sukacita, sebab kita tahu kita tidak pernah sendiri. Tuhan bersama dengan kita sejak kita percaya sampai selama-lamanya, sebab kita dimateraikan dengan Roh-Nya yang kudus menjadi milik kesayangannya abadi. Nah, hari ini saudara-saudara kita akan bicara tentang tempat perhentian dan juga kuasa firman yang menyingkapkan, ya. Tempat atau hari perhentian dan juga kuasa firman yang menyingkapkan, saudara-saudara. Nah, keberadaan manusia, jika kita renungkan sedikitnya, terdiri dari dua bagian sebenarnya. Keberadaan lahiriah dan juga keberadaan batiniah, saudara-saudara. Nah, keberadaan lahiriah adalah keberadaan manusia yang bisa kita lihat, bisa kita perhatikan, bisa kita amati dengan mata kita dan juga dengan panca indera kita, saudara-saudara. Namun demikian ada juga keberadaan yang sifatnya batiniah, keberadaan yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita ataupun juga kita rasakan dengan panca indera kita. Namun kita bersyukur Tuhan itu Maha Tahu dan dengan firman-Nya Dia menyingkapkan segala sesuatu. Nah, saudara-saudara, dalam Ibrani 4 ayat 12 sampai 13 ini kita akan lebih jauh dulu berbicara tentang hari perhentian dan juga tempat perhentian, saudara-saudara. Nah, dalam Ibrani 4 ini disinggung bahwa ada beberapa jenis tempat perhentian yang merupakan bayangan dari tempat perhentian yang sesungguhnya, saudara-saudara. Nah, mulai dari yang pertama gitu ya. Perhentian yang pertama adalah ketika Allah selesai menciptakan segala sesuatu. Seperti yang kita ketahui dalam Alkitab diwahyukan, Allah sang pencipta itu menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dalam 6 hari, saudara-saudara. Sebenarnya Allah itu maha kuasa, Dia bisa mengerjakan apapun dalam sekejap. Namun demikian, Allah berkenan bekerja dalam urutan. Allah berkenan bekerja dalam tahapan-tahapan yang Dia buat sedemikian rupa untuk menjadi suatu hal yang penting kita perhatikan, saudara-saudara. Sebab manusia, yakni kita semua, diciptakan serupa segambar dirinya. Allah itu tidak hanya berkarya, Dia ingin ketika Dia berkarya, kita sebagai manusia dapat memperhatikan pola daripada pekerjaan Allah. Dan sebagai rupa dan gambarnya, Allah menjadi model, Allah menjadi teladan bagaimana kita bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana yang dipercayakannya kepada kita. Nah, yang pertama tadi adalah Allah berhenti daripada segala pekerjaannya. Saudara-saudara, hal ini terjadi, Allah berhenti bukan karena Allah lelah, gitu. Dia capek, bukan. Tapi karena pekerjaannya sudah selesai. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, Dia menjadikan semuanya dari awal sampai akhir hanya dalam 6 hari. Dan termasuk juga sesungguhnya segala pemeliharaannya telah Tuhan sediakan di dalam penciptaan itu, saudara-saudara. Itu yang membuat sebenarnya ciptaan Tuhan sampai hari ini dapat tertopang dengan begitu baik. Ada banyak hal yang mengancam keberadaan bumi ini, tapi bumi tetap terpelihara. Apa sebabnya? Karena Allah yang menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi ini, tidak hanya menciptakannya, tapi Dia menyediakan topangan-topangan pemeliharaan yang membuat kita tetap memiliki keberadaan di atas muka bumi ini, saudara-saudara. Nah, kita pun juga sebagai manusia penting memiliki order, ya, urutan dalam kita bekerja. Jikalau kita tidak memiliki urutan dalam bekerja, maka kita akan selalu melihat pekerjaan kita terlalu besar, saudara-saudara. Tidak sedikit pekerjaan itu diselesaikan dalam waktu yang cukup lama, ya. Ada yang katakanlah yang paling dekat seminggu, ada yang sebulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun, bahkan beberapa tahun. Allah itu ingin, ya, berkenan supaya kita menyadari, jikalau kita bertekun dalam urutan yang benar, ya, kita akan sampai kepada puncak daripada setiap pekerjaan kita, sampai kepada akhirnya sehingga kita dapat beristirahat dari segala pekerjaan kita. Dan yang menarik adalah pada hari ke-7, ya, setelah hari ke-6 Allah menyelesaikan segala penciptaannya, Dia memberkatinya. Dia memberi berkat pada hari ke-7 itu. Dan berkat Tuhan itu sampai hari ini nyata dalam segenap pemeliharaannya. Berikutnya dikatakan juga hari perhentian dan juga waktu perhentian itu adalah ketika Israel berhenti dari pengembaraannya di padang gurun, saudara-saudara. Allah itu mendesain sebenarnya umatnya pada waktu itu tidak selamanya menjadi pengembara, saudara-saudara. Tapi ada tempat yang baik, tanah Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madu, sehingga mereka di situ dapat menikmati kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan setiap hari. Menikmati bagaimana Tuhan memberkati pekerjaan tangan mereka, bagaimana Tuhan memberkati relasi mereka satu dengan yang lain,
bagaimana Tuhan memberkati mereka dalam seluruh proses dan perjalanan kehidupan mereka, begitu. Nah, namun demikian, rupanya rencana Allah yang hanya membawa mereka ke Kanaan dalam beberapa hari, ya katakanlah 40 hari begitu, menjadi 40 tahun, saudara-saudara, jauh sekali. Apa sebabnya? Nah, dalam cerita 12 pengintai kita tahu bahwa ketika firman Allah dinyatakan, rupanya 10 pengintai pada waktu itu yang pergi menyelidiki tanah Kanaan lebih mempercayai matanya, lebih mempercayai indranya daripada apa yang Tuhan katakan. Sampai di tanah Kanaan mereka melihat kota-kota yang berkubu dengan pasukan militer yang kuat sekali. Bahkan mereka juga melihat raksasa-raksasa yang juga menjadi bagian dari pasukan militer orang-orang Kanaan. Mereka menjadi takut, saudara-saudara. Mereka membandingkan bahwa kekuatan mereka tidak seberapa. Mereka seperti belalang-belalang yang dengan mudah diinjak, dibinasakan oleh orang-orang Kanaan. Mereka lupa bahwa Tuhan yang berfirman adalah Tuhan yang tidak dapat berdusta. Tuhan yang berfirman adalah Tuhan yang menjanjikan keberhasilan ketika mereka berjalan menggenapi firman itu, dan pada akhirnya akan menerima apa yang Tuhan janjikan dan katakan, saudara-saudara. Namun 10 orang lebih mempercayai dirinya sendiri. 10 orang lebih percaya kekuatannya. Hanya 2 orang, Kaleb bin Yefune dan juga Yosua bin Nun, saudara-saudara, yang pada waktu itu memandang dari firman Tuhan, memandang dari kacamata iman. Kaleb bahkan berkata sambil mengoyakkan jubahnya, "Jangan takut, mereka akan kita telan habis." Dalam bahasa Inggris lebih indah lagi terjemahannya, "Jangan takut, mereka adalah roti bagi kita." Bayangkan, tantangan yang besar, para raksasa dan juga banyak hal-hal lain yang begitu besar dilihat sebagai roti. Zaman itu kan roti makanan pokok mereka gitu ya, sama dengan nasi seperti kita hari ini di sini. Artinya tantangan itu justru akan mengenyangkan, memberi mereka kekuatan dan memberi mereka sukacita yang berbeda. Apa sebabnya? Karena Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan umatnya, saudara-saudara. Yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka. Artinya persekutuan mereka dengan kuasa-kuasa kegelapan itu tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan. Kehadiran umat Tuhan bersama dengan hadirat Tuhan menghalau kuasa-kuasa kegelapan itu. Namun mereka tidak percaya. Ini mereka tidak percaya. Firman Tuhan diberitakan, firman Tuhan yang menyelidiki segala sesuatu, yang memisahkan sumsum dengan tulang, yang menyelidiki pikiran dan juga hati itu, menyingkapkan rupanya 10 pengintai itu adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjalan dalam kekuatan daging mereka, dan uniknya adalah pengaruh mereka besar. Ya, pada waktu itu seluruh umat sebagian besar, kecuali Kaleb bin Yefune, Yosua bin Nun dan juga Musa, saudara-saudara keluarganya mempercayai Tuhan. Sisanya mereka tidak percaya, dan Tuhan pada waktu itu bahkan bersumpah mereka tidak akan masuk ke tempat perhentian. Mereka tidak akan masuk ke tanah Kanaan, saudara-saudara, yakni generasi pertama yang keluar dari Mesir. Yang masuk justru adalah generasi kedua, ya, yang diragukan. Anak-anak kami ini masih kecil, tidak mungkin bisa mengalahkan militer daripada tanah Kanaan, tidak mungkin bisa mengalahkan para raksasa di Kanaan. Tapi bersama dengan Tuhan, yang diragukan manusia dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, hari perhentian dan juga tempat perhentian juga bicara tentang sorga, saudara-saudara, tempat terakhir. Ya, katakanlah setelah penggambaran kita di muka bumi ini, kita tiba di Firdaus, kita tiba di sorga yang kekal. Pada waktu itu kita semua akan berhenti daripada segala pekerjaan kita. Di dunia ini beberapa orang berjerih lelah melayani begitu rupa dengan segenap kekuatan dirinya. Walaupun saya yakin bagaimanapun jerih lelah kita di dunia ini, bagaimanapun tantangan dalam pelayanan kita, ada sukacita yang besar, ada penghiburan ilahi, ada kekuatan kuasa Roh Kudus yang menopang kita semikian rupa. Namun nanti di surga, di Firdaus nanti kita menikmati perhentian yang luar biasa, ya. Sebab kita semua akan dihapus air matanya. Segala kelelahan kita sudah tidak ada lagi. Kita hidup dalam hidup yang kekal sepenuh utuhnya. Kita mengenakan tubuh kebangkitan kita, dan kita hidup bersama dengan Tuhan, menikmati Dia, melayani Dia dengan cara yang berbeda, dalam kuasa ilahi, dalam kuasa surgawi, dalam keberadaan diri yang telah ditebus sepenuh utuhnya, saudara-saudara. Nah, sesungguhnya semua tempat perhentian itu, ya, baik dari Allah berhenti daripada segala pekerjaannya,
kemudian manusia berhenti dari pekerjaannya pada hari ketujuh, kemudian Israel sampai ke tanah Kanaan, berhenti dari pengembaraannya, adalah gambaran daripada Kristus, saudara-saudara, yang akhirnya membawa kita sampai ke surga yang kekal itu. Di dalam Kristus ada perhentian yang sesungguhnya, ya. Itu sebabnya hari ini sebagai orang-orang percaya jangan sampai kita tidak menikmati perhentian dalam Kristus. Kristus berkata di kayu salib, ya, beberapa waktu sebelum Ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, bahwa segala sesuatu sudah selesai. Tetelestai, sudah selesai, saudara-saudara. Apa artinya? Segala pekerjaan penebusan yang Dia kerjakan di kayu salib sudah selesai. Itu yang membuat kita hari ini menyadari bahwa perjuangan kita untuk menjadi orang yang dibenarkan sudah selesai. Sebab kita kini dibenarkan oleh kebenaran Kristus. Perbuatan kita tidak pernah cukup, tapi perbuatan Kristus sempurna bagi kita. Kita terima dengan iman, kita dibenarkan. Pekerjaan kita diampuni, ya, katakanlah dijadikan milik Allah yang berharga, sudah selesai juga. Segala hutang dosa kita telah dihapus, segala penghukuman kita telah ditimpakan kepada Kristus, sudah selesai. Perjuangan kita memasuki, ya, perjuangan umat Tuhan memasuki tahta kasih karunia itu sudah selesai juga, karena kematian Kristus membuka pintu itu, membuka tabir yang berat itu, sehingga setiap orang yang percaya bisa menghampiri tahta kasih karunia Allah dan menikmati pertolongan yang Tuhan sediakan pada waktunya. Sudah selesai. Nah, jikalau kita tidak menyadari, tidak tertanam dengan sepenuhnya dalam pewahyuan ini, dalam pekerjaan Kristus ini, maka rohani kita akan terus mengembara. Hidup kita lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, saudara-saudara. Dan saya mendorong kita, kenalah Tuhan dalam perspektif ini, dalam karya penebusan ini, dalam firman Kristus, sehingga saudara-saudara kita tidak lagi mengembara. Ya, kita memiliki pencerahan-pencerahan dari Tuhan, mendapat lebih banyak jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan yang kita miliki. Nah, ketika kita mendapatkan jawaban-jawaban dari Tuhan, Tuhan memakai kita untuk menguatkan banyak orang yang dalam kondisi yang katakanlah perlu penguatan, perlu pencerahan yang daripada Tuhan, perlu jawaban-jawaban segala pertanyaannya, sehingga hidup kita penuh iman, bukan berarti tanpa tantangan, ya, tapi penuh iman, ada kuasa ilahi di sana, ada hikmat daripada Tuhan yang menuntun di langkah demi langkah dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, tempat perhentian itu sebenarnya penting sekali. Allah mewahyukannya, menyediakannya bagi kita untuk kita nikmati. Sebab Ia mendesain manusia bukan untuk menjadi pengembara yang kekal, ya, tapi menjadi pribadi yang menikmati keberadaan, kehadiran, persekutuan dengan Dia secara kekal, saudara-saudara. Pengembaraan kita hanya sementara. Oleh sebab itu kita harus tiba di tempat perhentian itu, saudara-saudara. Dan cara tiba di tempat perhentian itu adalah melalui iman. Melalui iman. 10 pengintai tidak masuk bersama generasi pertama. Apa sebabnya? Karena mereka tidak percaya. Sekalipun mereka melihat banyak keajaiban, makan makanan yang sama, ya, makan makanan rohani yang sama, bahkan melewati banyak sekali kebesaran Tuhan, membelah laut merah dan lain sebagainya, tapi mereka rupanya hatinya tidak percaya. Saudara-saudara, firman Tuhan diberitakan kepada mereka dan respon mereka menyatakan bahwa ketidakpercayaan itulah yang mengisi hati mereka. Nah, saya rindu hari ini kita menjadi orang-orang yang cepat percaya kepada Tuhan, yang cepat percaya kepada karya Kristus, saudara-saudara, sehingga kita tidak ketinggalan, ya, sehingga kita tidak mengulur-ulur waktu atau membuang-buang waktu kita menjadi pengembara. Ya. Firman Tuhan telah diberitakan, firman Tuhan yang menyingkapkan segala sesuatu. Ketika firman Tuhan diberitakan, seseorang akan tersingkap isi hatinya, pikiran dan juga hatinya. Seperti, ya, pisau pedang yang tajam menyingkapkan sumsum dan tulang, saudara-saudara. Dan saya rindu tidak seorang pun di antara kita yang kurang mengerti, kurang menyadari indahnya tempat perhentian ini. Betul, nanti kita akan berhenti di Firdaus di surga yang baka, yang kekal, ya. Tapi mulailah dari sini, dalam Kristus Yesus, menikmati tempat perhentian itu, supaya kita hidup dalam damai sejahtera. Sebab kalau tidak, lingkungan di sekitar kita, kondisi seperti hari ini membuat kita terus-menerus gelisah, takut dan cemas. Tapi ketika kita menikmati perhentian dalam Kristus, kita menikmati damai sejahtera, menikmati sukacita, menikmati syukur, menikmati pencerahan demi pencerahan. Pengenalan akan mulai terus bertambah, membuat kita sadar, oh, ini rupanya yang membuat saya dapat melangkah hari demi hari
hidup oleh iman sebagai orang-orang yang dibenarkan karena darah Yesus Kristus, saudara-saudara. Nah, firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, apa yang Tuhan katakan itu penting, saudara-saudara. Kristus Yesus melihat firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang hidup, ya. Seperti benih yang akan tumbuh. Saya rindu kita pun juga punya perspektif yang sama. Sehingga ketika Tuhan menyatakan firman-Nya, khususnya mengenai tempat perhentian ini, kita betul-betul mata kita tersingkap, hati kita terbuka, dan kita akhirnya masuk menikmatinya di dalam Kristus setiap hari. Tidak hanya menikmatinya untuk nanti di sorga, tapi menikmati sejak hari ini, saudara-saudara. Karena hidup yang kekal dimulai sejak hari ini, sejak kita percaya, yakni dari relasi kita bersama dengan Tuhan. Setiap hari yang harus kita hayati, yang harus kita hidupi sampai nanti puncaknya kita sampai di Firdaus, di surga yang kekal. Ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.